Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Penjara Khusus Koruptor Dijaga Hiu Predator, dengan narasumber Ketua Umum Lingkar Nusantara Prabowo, Hendarsa Marantoko. Aktivis anti korupsi Saur Siagian. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Suparji Ahmad. Pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Ada Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Presiden Prabowo ini sejak awal itu selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, Presiden Prabowo ini mengusulkan atau memberikan wacana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Nah, dan yang lebih ngerinya nih, apa tuh? Penjara ini akan dikelilingi oleh ikan hiu. Ikan hiu ya? Ikan hiu. Ini dahsyat, luar biasa ya kalau bisa bicara soal terobosan ikan hiu. Yang kita tahu, teman-teman tahu nggak apa? Pada malam hari ini di Dua Sisi, ini kan banyak banget main mata ya. Keluarlah ninggalin, tiba-tiba udah sampai di Singapura. Ya, udah sampai di mana? Di Bali. Maintenance pula lagi, kan begitu ya. Nah, kalau dijaga hiu, kayaknya yang maintenance tinggal tengkoraknya doang kali ya mungkin ya. Nah, tapi gini, menarik sih sebetulnya idenya, tapi pertanyaannya adalah ini pengawasannya bagaimana ya? Ya kalau misalnya aparatur oknum-oknumnya ini masih suka, mohon maaf nih, jangkrik bos katanya gitu, kan agak repot kan ya? Iya nggak sih? Tapi ya kalau saya sih tetap lah, namanya gagasan dan ide awal kita harus optimistis. Siapa tahu kan awalnya penjara khusus koruptor, Vi. Tapi nanti akan diikuti misalnya dengan perampasan aset bagi koruptornya atau dimiskinkan sekalian koruptornya. Ini baru mantap kan? Ini baru mantap nih ya. Tapi mudah-mudahan kita bicara pada malam hari ini memberikan juga masukan kepada pemerintah juga ya. Oke, langsung saja kita bahas kalau gitu. Boleh, ada siapa di kubunya? Oh, dari kubu saya ingin mengundang Saud Situmorang. Baik, kalau dari kubu saya ada Bang Hendarsa Marantoko. Silakan Bang. Ini yang setuju nih dengan penjara khusus koruptor. Oke, saya harus mengambil dulu nih ya, layar pada malam ini dengan Bang Saud Situmorang. Bang Saud, setuju dengan idenya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengatakan nanti koruptor ditempatkan di pulau terpencil dan dijaga oleh hiu-hiu yang kelaparan. Kayaknya saya perlu waktu 2 jam yang ngejelasin ini. Waduh, jangan dong. Durasi kita cuma 1 jam nih soalnya. 1 jam, dikit banget. Dimulai dari Anda berbicara. Karena kalau kita bicara, nggak mau kan ini pengalaman saya 30 tahun di intelijen ya, di intelijen negara ya. Biasanya kalau presiden bicara itu instruksi. Presiden batuk saja, kita harus bisa menafsirkan kenapa dia batuk. Itu yang namanya elemen essential information. Jadi artinya kalau presiden sudah bicara seperti itu, kalau saya berada di dunia yang mengamati bagaimana informasi harus digulirkan menjadi sebuah kebijakan, nggak dalam tempo 1 jam, saya harus bisa menentukan ini pulau yang Bapak mau itu di sini Pak. Ini hiunya gede-gede. Bahkan hiu yang di sini ini kadang-kadang datang dari Australia nih Pak. Ini alurnya dari Papua Nugini, dari Vanuatu, Pasifik, dan hiunya galak-galak Pak. Pokoknya kalau berenang dia habis tuh orang gitu. Artinya kita harus bisa membenarkan bahwa keinginan Prabowo untuk menjadi memenjarakan orang untuk bertindak korupsi itu harus dijabarkan. Tetapi kalau saya masuk di teori yang lebih detail bahwa memberantas korupsi itu teorinya harus kuat. Gitu.
Kita nggak mau Prabowo ini masuk di yang disebutnya kalau kita memberantas korupsi itu ada yang namanya yang disebut sebagai grand theory, middle range theory, baru implementatifnya, aplikatifnya gitu. Pak Prabowo baru bicara di bawah-bawah ini gitu. Meskipun ide dia brilian juga loh. Iya, tapi iya itu kan di dalam Astacita ya. Di dalam Astacitanya itu kan itu paling atas tuh grand theory sebenarnya. Pemberantasan korupsi. No, dia nomor 7 pemberantasan korupsi. Nomor 1 itu bicara Pancasila dia. Itu grand teorinya. Karena Pancasila bicara keadilan, kebenaran, kejujuran, masyarakat yang adil dan makmur. Itu di grand teori. Ini mahasiswa paham ya nanti kamu suatu saat harus S3 ya. Jadi grand teori, middle range teori, baru aplikatif teorinya. Pak Prabowo baru bicara di bawah, penjara, kejar ke gurun, kejar kemana tuh? Ke Antartika. Pak Prabowo jangan main-main di bawah, enggak. Seharusnya. No, you're not playing in this. Kamu tuh main di atas. Bicara Pancasila, dan itu sudah dinyatakan di dalam Astacitanya gitu. Aja persoalannya kembali lagi, kenapa Pak Prabowo main-main di bawah terus? Kenapa gitu. menurut Anda? Karena yang menterinya nggak bisa ngejabarin. Ada orang yang jelas kalau kamu mau dapat doktor, kamu harus kuliah. Tahu-tahu kamu bisa dapat gelar doktor dengan cara gitu, itu perilaku korup, Jadi Prabowo itu akhirnya masih main di bawah-bawah. No, ke depan nggak, kita naikin dia ke atas, dia bicara grand teori. Berarti Anda kalau misalnya melihat Prabowo presiden ini masih main di bawah, artinya kebijakan untuk membuat penjara terpencil di Jagahiu ini hanya gimmick aja ya gitu ya? Iya, itu beresiko. Menyelesaikan permasalahan pemberantasan korupsi, efek jerah, itu tidak dapat. Very technical, dan itu aku akan membuat orang jadi frustasi. Karena itu sebenarnya bukan tempatnya beliau. Tempat beliau itu di atas posisi yang dia harus bicara benar-benar sebagai kaisar. Saya ingin mendengar tanggapan dari Bang Hendar Sam. Ini sifatnya masih implementasi, harusnya Pak Prabowo ada di grand teori, ini hanya gimmick semata soal penjara khusus koruptor dikelilingi oleh ikan hiu. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, rakyat kita sudah bosan dengan apa yang dikatakan grand theory. Apa diksi-diksi dan frasa-frasa akademik yang dipakai, bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan itu secara lugas. Yang ingin saya katakan apa? Bahwa pemberantasan korupsi itu dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu apa? Ya, dalam penegakan hukum itu ada di proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis. Dan di hilirnya adalah tentang masalah bagaimana para koruptor-koruptor ini, ya kan, apakah dia memang di sana itu akan mendapatkan efek jerah atau tidak. Nah, jadi sudahlah, kita singkirkan dulu masalah itu. Itu ujungnya, ya bahasa tadi, ini ujung omong-omong aja, itu diskursus yang ada di akademik. Ya, kita bicara, beliau itu seorang tentara, bicara masalah strategik. Masalah grand theory sudah selesai. Nanti kita perlu waktu yang cukup untuk masalah itu. Saya katakan langsung saja, saya pakai data-data empiris saja untuk menyatakan hal tersebut. Iya kan? Penindakan hukum mungkin sudah oke. Segala macam. Tapi jebolnya kita lihat bagaimana. Nggak usah jauh-jauh, lapas KPK aja korupsi. Nah ya, artinya efek jerah kan tidak tampak. Nah, begini, saya kasih satu hal yang paling, ini bahasa bayinya aja, bahwa, ya kan, apa yang ada di otak para koruptor itu apa sebenarnya, ya kan? Dia ingin meraup dan merampok uang rakyat untuk dia nikmati sendiri, untuk sebesar-besar sendirinya. Kan itu kan, poin pokoknya. Kalau dia tidak bisa menikmati itu, maka hopeless lah mereka, ya kan? Nah, sedangkan fakta yang ada di lapangan, ya kan? Mereka setelah mereka dihukum di penjara, mereka masih bisa menikmati, ya kan? Kenikmatan duniawi di dalam, ya, masih bisa party-party di dalam, ya. Anda silakan cek, ya kan? Masih punya blog sendiri, masih eksklusif. Jadi ini saya malah tambah usul nanti ke pemerintahan Pak Prabowo, ya bukan hanya masalah para koruptor tadi, tapi orang-orang yang sudah merampok uang rakyat, ya. Contoh kita nggak usah jauh-jauh, asuransi, ya, habis itu masalah investasi bodong dan lain sebagainya masuk ke situ semua, karena itu kejahatan extraordinary. Saya harus katakan tambahan ya, bahwa memberantas korupsi ini adalah extraordinary crime. Maka oleh karena itu
pemberantasan harus dilakukan secara extraordinary juga. Oke, betul. Nah, tapi Bang Henderson, mungkin nggak tapi penjara ini benar-benar diwujudkan? Kalau beliau sudah kasih tegas masalah itu, Pak Menteri harus jalankan itu. Oke. Kan seperti itu. Tapi tadi Pak Saud bilang tadi katanya ini sayangnya menterinya yang nggak bisa mengimplementasikan. Iya kan belum, baru berapa 2 hari. Mohon bersabar, berapa belum hari, saja ya, tapi ya tetap belum. akan diwujudkan ya. Tapi kan artinya ini kan perintah. Oke. Yang Ini saya perintah tahu ya? waktu itu dia Oke. sudah memerintahkan kepada Menteri Impas, Oh. yaitu imigrasi dan apa itu yang Pemasyarakatan. pemasyarakatan segera mencari pulau. Oke. Dia juga ada di situ. Jadi saya kira perintahnya itu Artinya sudah bergerak ya, Bang. Berarti ini ya. Oh ya. Cuman menterinya ini apakah omon-omon karena sudah perintah seperti Pak Saud, mestinya ketika dia katakan hanya bernapas, berarti ya menterinya ini harus dicambuk supaya segera mengimplementasikan apa perintah presiden. Oke, gimana Bang Saud ini? Yang perlu dipahami, don't kill me gitu. Jangan dibunuh pembawa pesan. Kita ini di sini memberantas korupsi gitu ya kan. Kita harus sepakatin itu dulu gitu. Tapi kalau kita nggak masuk dalam satu pemikiran yang sangat benar-benar teorinya yang kuat, kita akan memberantas, akan berada kemana-mana gitu, bablas kemana-mana. Tadi kan Henderson tadi udah menjelaskan bahwa zero toleran ya kan. Nah, kita udah sepakat di situ. Yang kita tidak sepakat itu adalah bagaimana sebenarnya mengangkat angka 37 ini berada di atas Timur Leste yang 47, 43. Ini kita 37 bro. Saya kira ini Ya, kan? Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Saud. Bang Saud, tadi Anda kan mengatakan dari teori intelijen tuh batuk aja seorang presiden itu harus bisa diwujudkan tuh oleh anak buahnya. Nah, yang ingin saya tahu adalah ketika pulau terpencil untuk koruptor dikelilingi oleh hiu ini diwujudkan, ini seperti apa menurut Anda efek jerahnya, kemudian pengawasan dan keamanan di sana? Ya, pertama kita harus sepakati dulu bahwa yang disampaikan presiden itu kan ada sebuah kiasan atau pepatah atau kalau bahasa sekarang gimmick itu kan harus dipahami bahwa Bukannya itu cara dia. kekhawatiran Bang Saud? Iya, sebenarnya itu kan Kecemasan, kekhawatiran bukan? enggak, ini kan presiden harus menginspirasi publik. Ya dong. Presiden harus menginspirasi supaya kemudian meritokrasinya datang, terus kemudian kejujurannya datang, kebenarannya, keadilan dan yang saya bilang di atas teorinya tadi itu. Tetapi kalau dia hanya main di bawah saja, kemudian nggak dijabarkan untuk naik ke atas oleh para menteri ini, ya sia-sia. Jadi artinya kalau memang itu ingin diwujudkan, apakah itu berimplikasi terhadap pemberantasan korupsi? Kalau memang kita mau menaikkan indeks persepsi korupsi di atas Malaysia minimal, kalau Pak Prabowo mau tumbuh ekonomi 8%, saya selalu bilang kan indeks persepsi korupsi harus 60. Sekarang kan 37. Jadi effort ini jangan disalahin juga. Itu kan kuantitatif tuh ya kalau kita bicara kuantitatif. Tapi kalau bicara soal kualitatif misalnya, saya membayangkan misalnya negara atau mungkin nauzubillah min dzalik kayak saya koruptor, saya ngelihat ada mau kabur dari pulau itu, nyemplung dia ke laut, tiba-tiba dia langsung ditangkap sama hiu. Saya langsung tobat loh pada saat itu juga gitu loh. Iya, itu artinya bahwa begitu seriusnya, karena orang bilang begini, kok kelihatannya presiden jadi dendam ya sama rakyatnya gitu. Iya kan? Rakyat yang mana? Loh, ya korupsi Bukankah rakyat juga di dalam satu mendukung kan acara seharusnya TV, di dalam acara TV, saya pernah bilang, salah satu yang kita kenakan menghalangi penyidikan kasus IKTP, saya bilang saya lebih menghargai Anda yang sudah bertanggung jawab, sudah dihukum, daripada orang yang di luaran sekarang masih banyak berteriak dirinya paling bersih, tapi dia masih korup. Jadi hati-hati bagi orang yang sudah diadili, dibawa ke pengadilan, jangan kita masuk ke retorika, kok presiden dendam sama rakyatnya ya? Enggak di situ. Pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan dendam. Logical fallacy yang iya, jadi pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan dendam. Jadi logika yang salah. Karena kalau dikatakan itu dia di ikan hiu, itu pasti orang itu pasti habis sudah. Jadi Bang Saud, ketelan juga. Bang Saud, silakan. Nah, makanya saya bilang sekali lagi nanti kamu ada waktu, bro. Iya. Jadi saya hanya mau jelaskan begini, bahwa hati-hati statement itu kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan sebuah upaya yang disebut due process of law, jangan lupa hukum itu harus jalan gitu loh. Saya khawatir Pak Prabowo nanti dianggap nggak ngerti hukum gitu. Nah itu jadi jangan dendam gitu maksudnya. Saya ini sayang sama Bang Saud. Jangan sampai statement Bang Saud ini ya kan seolah-olah menyatakan Bang Saud ini sayang sama para narapidana korupsi gitu loh. Gitu. Iya, karena due process of law. Iya, ngerti saya itu kan. Cuman yang ditangkap seolah Bang Saud ini
Pak Prabowo kok dendam banget sama para narapidana korupsi atau para koruptor ini? Padahal presiden udah geram. Padahal presiden udah geram. Jadi sampai saya sayang sama beliau. Ya. Jangan sampai itu salah, Bang. Abang udah konsisten selama ini. Itu Saya yang kira pertama. begini. Iya kan? Yang kedua, ya kan? Ini bukan merupakan sesuatu yang baru, ya kan? Kalau kita tahu itu di San Francisco ada penjara Alcatraz. Yes. Sangat legendaris sekali. Di Australia juga ada hal seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah, saya balik lagi, saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi, bahwa yang beliau katakan memang di tataran situ, karena itu yang bisa dicerna oleh publik. Kalau kita beliau bicara masalah teori, bicara masalah ini segala macam, ini udah lewat, karena sudah selesai di Dewan Pakar, ya kan? Nah itu pernah nanti Bang Saud dengan kawan-kawan di Dewan Pakar dan yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Case close lah kita masalah itu. Tapi di tataran implementasi, ini yang harus kita sama-sama jaga. Bagaimana caranya? Jangan sampai ini terulang lagi. Ya kan, Bang Saud udah di dalam. Gimana? Penjara KPK aja bisa jebol kok. Nah, Pak, bisa korupsi kok. Mungkin nggak pemasyarakatan kita. Jadi siapa yang mau kita percaya? Kalau yang itu memang inilah kenapa undang-undang KPK itu diganti. I've been there, bro. I've been there for more than 4 years. Saya melihat penjara itu detail, ada kamera di situ semuanya. Saya bisa memastikan orang itu lagi ngapain. Kok bisa uang berkeliaran di situ? Itu kan semua karena undang-undang KPK-nya diganti. Itu yang saya bilang kembali lagi, Prabowo akan keren di middle range teori atau range di grand teori. Kembalikan undang-undang KPK, kembalikan 87 orang yang dipecat waktu itu. Itu akan lebih keren. Prof Suparji dari tadi udah ngangkat mic. Boleh silakan, Prof. Akan lebih keren itu, bro. Ya, oke. Silakan, Prof. Ya, saya kira sebetulnya sederhana. Kembalikan pada undang-undangnya. Undang-Undang 2022 tentang lembaga pemasyarakatan. Yang mana undang-undang itu sudah menjauhkan diri hukuman itu dalam perspektif balas dendam atau penjeraan. Tapi undang-undang itu sudah mengintegrasi sosial, keadilan restoratif. Bahkan satu-satunya penderitaan di dalam penjara itu adalah hanya pengekangan kebebasan kemerdekaan. Bahkan di pasal 8 itu ada hak bagi narapidana untuk hak rekreasional. Jadi kembalikan kepada undang-undang saja tentang langkah-langkah itu. Boleh jadi saya spiritnya balas ya? Boleh ya? Prof Suparji, nggak ada yang berlawanan dengan hal tersebut. Bahwa fungsi, saya bacakan, lembaga pemasyarakatan itu tempat pembinaan narapidana selama menjalankan masa pidananya. Seperti itu. Ya kan? Tujuannya apa? Agar dapat berintegrasi secara sehat dan dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat bebas dan bertanggung jawab. Ya, pertanyaan saya, apakah dengan di pulau terpencil itu tidak bisa dilakukan? Bisa. Ya kan itu satu. Ya, yang kedua, apakah selama ini lapas yang sudah menjalankan fungsi tujuan idealisnya itu tapi tidak realistis itu setelah keluar dari penjara apakah dia akan baik-baik saja? Tidak. Ya kan? Apakah selama mereka vonisnya, maka saya bilang tadi dari hulu sampai hilir. Hulunya apa? Vonis dijatuhkan. Contoh, let's say 20 tahun. Tapi selama 20 tahun dia bisa keluar bebas masuk penjara. Bisa keluar bebas masuk penjara. Yes, bisa menikmati kebebasan Indonesiawi, bisa masukkan perempuan ke dalam, ya kan? Bisa kemudian bayar segala macam. Itu yang akan kita tutup. Nah, itu tanpa sebetulnya harus. itu penyebabnya adalah petugasnya. Mereka kan dikunci dari luar. Mereka bisa begitu karena petugasnya. Jadi yang harus ditangani adalah petugasnya. Kalau di pulau terpencil dengan petugas-petugas yang masih mudah disuap, maka juga tidak ada gunanya. Ini kan tambah enak lah, bukan eksklusif gitu. Prof, saya kasih konsep begini saja. Yang paling gampang. Kasih di pulau terpencil, nggak ada internet, nggak ada TV, ya kan? Taruh di situ, ya kan? Secara berkala, ya kan? Para pegawai-pegawai berintegritas dan di rolling. Ini kan tidak ada kesempatan. Sehingga tidak kesempatan. Itu pertanyaannya. Itu kan dalam praktek kalau kita terus kayak gitu sama aja kita ngomongin analogi kayak listrik ya kan gitu loh kan. Thomas Alva Edison itu kalau mau buat listrik ini kalau orang bicara wah nanti kita kesetrum ya kan. Tapi kita akan gelap selamanya. Kan gitu. Jadi semua kalau dipandang tuh secara pesimis nggak akan ada jalan keluar. Kita harus cari jalan keluarnya. Nah ini maksud saya jalan keluar satu-satu yang memberikan efek jera. Balik lagi. Tujuan daripada para koruptor ingin menikmati uangnya ya kan, menikmati
kenikmatan duniawi. Kita tutup kenikmatan duniawinya itu saja. Oke. Nah itu Bang Saud, saya gitu Bang Saud kalau gitu. Kalau Bang Hendra Sam ini kan is now or never. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Sedangkan Bang Saud kok justru malah mempertanyakan, memperpanjang lagi idenya Pak Presiden ini. Benar nih, jangan-jangan Anda melindungi para koruptor, jangan-jangan Bang Saud. Itulah yang saya bilang tadi, kembali lagi. Kita ini mau menjadi bangsa yang diminta oleh konstitusi atau enggak sih? Konstitusi kita itu adalah menjelaskan kepada kita bahwa kita itu orang yang beradab. Iya kan? Ketika due process of law-nya jalan, dikatakanlah pasal 2, dia kena 20 tahun. Ya udah, tanggung jawab di 20 tahun itu, walaupun ada potongan-potongan. Soal kemudian penjara menjadi kumuh, bau, para bangsat di dalamnya berkumpul kayak begitu. Itu soal managerial implication. Itu bisa ditata, dipasang CCTV, bahkan Pak Prabowo bisa ngelihat tuh tahanan gue lagi ngapain nih semua nih, bisa menit itu juga. Itu soal managerial implication. Tapi yang paling penting adalah apakah ini membawa sebuah perubahan? Itu yang tidak ada. Iya kan, itu tadi makanya ini Profesor menyatakan Undang-Undang 22 tahun 2002 kita harus punya kan? Itu dia harus dikasih informasi, dikasih hiburan, orang tuanya harus ngelihat, anaknya ngelihat, itu HAM. Dan itu ada di konstitusi kita. Ada hak akses media segala di situ. Iya, itu konstitusi. Baik, tapi tidak ada yang salah juga berarti kan dengan penjara si pulau terpencil di Keliling tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Kan saya udah bilang tadi kalau gua tuh kabinnya udah gua tentuin pulaunya itu. Ini pulaunya nih Pak Presiden. Jadi besok setuju ya dengan itu ya? Oh iya, ini persoalannya bagaimana ini dijalankan, Bro. Baik. Iya kan? Itu dia. Oke. Baik, Bang Hendra Sam, artinya kapan ini bisa diimplementasikan dengan segera? Ya harusnya segera. Ketika Presiden sudah menyatakan hal tersebut, menterinya harus jalan. Harus menganggarkan masalah itu. Udah itu aja. Sesimpel itu. Fungsi kita, Bang Saud, Bang Saur, dan Prof. Suparji untuk menyelesaikan. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Waktunya kita pergantian pemain, Vi. Bang, ini substitute namanya. Substitute. Ya, itu. Oke. Langsung saja ya. Bang Saud, kita berganti Bang dengan Prof. Suparji Ahmad. Oke, dari kubu saya kita ganti Bang Hendra Sam dengan Bang Saur Siagian. Wah, luar biasa. Mitosnya aja udah mantap ini. Apa kabar, Prof? Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, nah, kita punya sedikit headline berita nih. Di layar yang bisa ditampilkan, silakan. Nah, kalau tegas, keluarkan Perpu perampasan aset ketimbang buat lapas khusus koruptor yang dikelilingi hiu tadi itu. Betul. Atau kalau bisa ya. Enggak, itu dua-duanya jalan. Satu lagi. Iya. Sebelum kirim ke penjara terpencil yang ada hiu, ICW sarankan Prabowo miskinkan koruptor dulu. Iya, itu jadi dua sekaligus. Iya. Menurut saya itu nggak perlu didikotomikan. Artinya begini loh. Presiden mau melakukan peran real dia. Dalam arti, ketika dia bicara soal penjara khusus, itu di bawah wewenang daripada Presiden. Tetapi kalau kita bicara soal peraturan perundang-undang, dia harus bersama dengan DPR. Nah, oleh karena itu saya kira betul memang kita dorong kalau memang DPR tidak mau, Presiden segera mengeluarkan Perpu, kita lihat fraksi mana kemudian tidak setuju, kalau kemudian Perpu, kita anggap dia adalah tidak pro koruptor. Perpu tidak perlu DPR, Bang. Iya, itu maksud saya. Ya, kalau Perpu DPR tidak setuju, saya bilang Presiden bisa mengeluarkan segera. Jadi menurut saya itu inline dia. Tetapi yang segera bisa dieksekusi daripada Presiden menurut saya supaya jangan sampai dulu terjadi turbulensi politik adalah penjara khusus ini. Nah, itu kan. Setidaknya terjadi lebih cepat Perpu sepertinya gitu loh. Lebih cepat Perpu. Nah, menurut saya Prof gini. Kalau kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu, Menkumham misalnya mengatakan, belum saatnya katanya. Belum saatnya katanya. Artinya harus ada, katakanlah, dana kepada partai politik. Menurut saya tidak. Tetapi kalau penjara ini menurut saya ada deterrent effect. Kalau Prof mengatakan, coba bayangkan. Bagaimana kasus penjara teroris, kemudian juga dengan narkoba, kita tidak keberatan di Nusa Kambangan. Sementara koruptor kita tidak dorong untuk di pulau khusus. Coba Fadil. Kejahatan yang sekarang seperti dibilang Presiden. Kan extraordinary crime juga. Iya, padahal mereka sama-sama extraordinary crime. Mana kejahatan lebih serius? Teroris kah? Kemudian apa namanya narkoba kah? Menurut saya adalah apa namanya korupsi. Karena di tangan mereka untuk melakukan transaksi itu, bahkan mereka melakukan di hotel berbintang-bintang 7. Contoh misalnya, bayangkan hak untuk
supaya cerdas kasus korupsi BTS yang membangun BTS di dunia terluar, itu diembat akhirnya apa? Anak-anak kita tidak belajar internet sehingga hak asasi manusia mereka mendapatkan pendidikannya tidak disikat para koruptor. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Prof, silakan. Tanggapi Prof. Jadi kalau kita lihat pemasyarakatan kita itu, kan tujuannya kan salah satunya memulihkan betul kerugian negara. Rehabilitasi kan. Iya. Keadilan restoratif kan itu. Dan asumsinya bahwa korupsi masih ada di Indonesia itu, apakah memang karena adanya fasilitas-fasilitas di lapas, atau soal integritas, atau soal sikap permisif dari petugas-petugas koruptor itu tadi itu. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan asumsi bahwa pemberantasan korupsi belum berhasil di Indonesia karena faktor fasilitas yang enak di penjara, saya kira bukan asumsi satu-satunya. Mereka melakukan korupsi karena faktor kesempatan. Jadi menurut saya akan bisa mereka itu tidak jadi korupsi ketika kemudian ancamannya hukuman berat, pemiskinan, perampasan aset, dan kembali soal bagaimana teknisnya, bahwa kemudian kedua-duanya akan dilaksanakan, sebetulnya secara sederhana lebih cepat RUU perampasan aset, Perpu perampasan aset, karena kalau bicara lapas pulau terpencil, harus ada anggaran, harus ada DIPA, harus ada pembahasan dengan DPR, kan itu. Jadi langkah praktisnya Perpu perampasan aset. Prof. Suparji, ya, jadi begini, apa yang dikatakan oleh ICW itu, menurut saya merupakan pengalian isu. Ya kan, bahwa kedua hal tersebut, ya, perampasan aset dan juga pembangunan lapas bisa dilakukan secara berbarengan. Jadi nggak boleh, kalau kayak gitu nggak akan selesai. Program pemerintah, mama makan bergizi gratis, jangan makan bergizi gratis dong, kesehatannya dulu atau ini dulu, nggak akan selesai karena itu diksi politik. Itu benar. Itu penting. Yang kedua, yang saya pengen katakan, kalau dibilang pembinaan dan lain sebagaimana, tidak terbina, Prof. Selama ini sudahlah, kita harus jujur bahwa ternyata pembinaan itu gini, Prof. Undang-undang kita yang saat ini, kalau pembinaan, Prof, gini, Prof, ya kan, Prof. Suparji ini adalah seorang akademisi. Akademisi itu selalu idealis, selalu inginnya ideal, tapi tidak realistis, Prof. Kita ini perlu yang realistis. Bahwa tekanannya soal pembinaan itu tidak bisa diimplementasikan dalam realitanya. Faktor pembinanya. Ini berarti kan faktor pembinanya. Jadi saya kira sudah menjadi isu umum persoalan yang serius dalam konteks lapas yang tidak sehat dalam tanda petik tadi itu karena faktor dari petugasnya. Jadi bagaimana perbaikan dari petugas tadi itu, bagaimana kemudian pengawasan yang lebih ketat. Kan kajian tentang masalah itu sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan, Prof. Nggak beres-beres juga. Ya beresin dong. Makanya harus ada terobosan. Ini diberesin kan? Itu makanya bisa dilakukan secara paralel, ya kan? Itu tetap dilakukan, tapi harus tetap ada terobosan. Kalau tidak, ya kan gini-gini aja terus. Dan pemberesan itu dengan cara bikin pulau terpencil sebagai sebuah lapas. Saya kira bukan sebagai salah satu jalan yang terbaik untuk melakukan itu. Kenapa? Ya karena tadi bahwa di pulau terpencil pun bisa saja kemudian ada konspirasi, bisa karena mereka integritas yang lemah dari petugas tadi itu. Artinya paling tidak sudah lemah, sudah agak minim. Kalau kemudian ada pengawas lagi, kita buat lagi penjara buat dia, lebih berat lagi tinggal di situ gitu loh. Tetapi sudah lebih mudah mengawasi dengan dia di pulau terpencil atau terisolasi, sehingga ketika dia lari dari lapas tidak di tengah kota agak sulit gitu loh. Makanya sangat realistis untuk dia cari di pulau khusus. Untuk apa lari meninggalkan pulau kalau misalnya segala sesuatunya dapat dia di dalam situ, Pak? Itu ya maksud saya. Makanya kalau fasilitasnya akan minim. Makanya dijual bisa dilihat di Alcatraz sana. Sebentar dulu. Ya, kalau lanjut. Komisioner KPK mengatakan bila perlu nggak disediakan mereka makan, tapi Fadil mereka suruh bertani. Karena kejahatannya ini pengkhianat luar biasa, sehingga betul-betul kelak, sehingga ketika orang melakukan korupsi 1 juta kali dia berpikir karena hasil korupsinya tidak ada hasilnya. Kalau hartanya jadi begini, logikanya kalau kita dahului RUU perampasan aset dengan mendorong misalnya Perpu, masalahnya gini, Prof. Ketika dikeluarkan Perpu adalah ini juga harus diminta juga persetujuan dengan DPR. Bayangkan, andaikan Perpunya sudah keluar,
kemudian DPR nggak setuju, itu Perpu juga batal. Inilah resikonya, Prof. Perpu, tapi sudah bisa dilaksanakan, ya. Dan saya kira dengan koalisi yang berat, yang sangat kuat sekarang ini, saya kira tidak ada masalah untuk Perpu itu, hitungan kalkulasi politiknya kan itu. Dan Perpu pun bisa saja memasukkan salah satunya adalah pencantuman tentang penjara terpencil di pulau terpencil tadi itu, sehingga kemudian menjadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 22 2022, karena semangatnya undang-undang itu sebetulnya adalah lebih humanis, lebih manusiawi, gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah nanti pulau terpencil itu akan tidak humanis dan tidak ada pembinaan? Itu masalahnya. Sekarang saya ambil yang dikatakan oleh Bang Sal. Mereka disuruh berkebun. Apakah itu bukan bentuk pembinaan? Jadi sehat dia. Iya kan? Jadi sehat dia. Dibanding dia. Suruh bertani. Dibanding dia sekarang di lapas-lapas sekarang dia bisa pesan nasi padang di luar. Kita nikmati kan ya? Iya kan? Dia bisa makan nasi padang di luar. Dia bisa masak nasi padang di dalam sendiri dengan hasil di pulau kebunnya. terpencil tadi itu maksudnya bagaimana hak-haknya adalah terpenuhi kan gitu. Akses informasi, pembinaan, ibadah dan lain sebagainya harus tetap terpenuhi dimanapun karena diatur oleh undang-undang kan itu sudah pasti undang-undang tidak akan melenceng daripada itu. Cuman implementasi dan program-programnya ini yang nanti akan disesuaikan. Sehingga apakah kemudian kita nggak percaya dengan sistem yang ada sekarang ini dengan manusia-manusia yang ada kan gitu. Apa yang terjadi di Sukamiskin bisa mendatangkan wanita, kemudian ada kemudian rumah tangganya, kemudian akibatnya tidak terjadi deterrent effect gitu loh. Oleh karena tidak terjadi deterrent effect. Nggak Boleh, silakan Bang Saud. Jadi deterrent effect tadi. Nah, sebenarnya kalau memang mau, kita bikin di samping gedung ini juga bisa tahanan itu. Bikin aja yang disebut super maximum security. Itu bisa. Dia hanya sendiri situ. Tunjukkan pada dunia luar, bila perlu orang tiap hari yang kelihatan tuh sendirian tuh, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tidak bisa, Pak. Itu bisa kita lakukan. Bang Saud. Makanya kembali lagi pendekatannya adalah apa yang mau diambil dari cara kita mengadili orang koruptor ini. Setelah kita membuat dia jera, ya kan? Nah, oleh sebab itu modelnya seperti apa? Maximum security, jauh di kepulauan. Tetapi kalau kemudian tidak membawa jera, artinya tidak melihat percuma kan? Percuma. Tadi kan ada pertanian, ya kan? Gua korupsi aja 3 triliun, gua nyogok nanti sama jaksanya sekian triliun. Masih bisa gua nyogok, bertani, bisa nyogok. Itu fakta kok. Masih bisa menjaga tugasnya juga. Itu fakta. Makanya saya bilang, apa yang mau diambil dari menyimpan orang ke sebelah pulau sana itu harus jelas filosofinya. Nih saya harus jelas filosofinya dulu. Ini antitesanya. Saya langsung kasih kata-kata. Yang ditaruh di pulau terpencil itu bukan hanya koruptornya. Tapi adalah para petugasnya juga. Itu yang penting. Karena kalau koruptornya saja seperti dikatakan oleh Bang Saud, para petugas-petugas ini bisa akses keluar dan bisa kasih makan ke dalam. Itu loh. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Prof langsung. Prof, tadi kan Anda berkali-kali menyebutkan masalah integritas dari petugas. Artinya mau dibikin pulau terpencil dengan anggaran yang misalnya besar karena mendatangkan hiu dan seterusnya, ya nggak pengaruh juga kalau integritas dari petugasnya ini tidak dibenahi dulu. Nah, Anda kan itu yang disorot. Silakan, Prof. Ya, itu kata kuncinya gitu loh. Kata kuncinya kebobrokan penegakan hukum kita di aparaturnya gitu. Jadi ditempatkan dimanapun, kalau kemudian petugasnya sumber daya itu manusianya seperti itu nggak ada gunanya. Tapi Alcatraz bisa itu. Ya makanya kan Alcatraz, apa perlu naturalisasi petugas sipil kan gitu, supaya kemudian kalau kita mengandalkan dalam negeri, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Kita begitu juga, kalau kita mengandalkan petugas-petugas ini tidak bisa lepas dari korupsi di Indonesia. Nah, cara membangun petugas yang berintegritas itu gimana jadinya? Tingkatkan pengawasan sebaik mungkin, ya, tingkatkan sebaik mungkin, dan ada instrumen yang ada dalam KUHP, Wasmat, hakim pengawas. Bahwa hakim pengawas kita tidak efektif selama ini. Bahwa putusan-putusan ada yang tidak dijalankan, bahwa ada putusan-putusan yang kemudian orang di dalam tadi jalan-jalan keluar. Bagaimana keberadaan dari hakim pengawas itu untuk bisa berjalan secara efektif? Itu diatur dalam KUHP, tetapi selama ini tidak berjalan dengan baik. Apa yang bisa dilakukan oleh hakim pengawas itu? Ya mengawasi apakah putusan dilaksanakan atau tidak. Mengawasi apakah yang ada di dalam itu orang-orang betul atau bukan. Ternyata diganti orang. Cara mengawasi bagaimana? Ada mekanisme kontrol, misalnya harian, rutinitas mereka mengawasi di situ. KUHP mengatur tentang itu. Jadi sekali lagi, bahwa persoalan utama dan penegakan hukum kita adalah soal aparaturnya, bukan sarana dan prasarananya. Gitu. Baik, Bang Saud setuju soal aparaturnya. Saya kira, kalau saya setuju dengan Prof soal itu, memang integritas kita yang hilang. Andaikan pun misalnya ide cemerlang dari Prof
kemudian menaturalisasi. Karena memang di lembaganya Pak Saud itu kan mungkin dibayang-bayangin terjadi ada 97 staf di tahanan yang juga mengkorupsi kan. Bayangkan di KPK juga melakukan, sipirnya melakukan korupsi. Jadi itu apa dulu, ini daripada Pak Hendra ini juga setuju. Bila waktu perlu saya di sana nggak begitu. Waktu saya di sana nggak begitu yang 97 orang itu sekarang itu setelah undang-undang KPK diganti. Di KPK aja bisa begitu, kita minta apalagi Prabowo segera bikin perpu. Maksudnya adalah kan mereka itu adalah iya, pokoknya itu dulu nggak ada, itu sekarang setelah ganti undang-undang. Iya, maksud saya ya, itu apa yang terjadi dalam harus dinyatakan dulu bahwa bobroknya tahanan KPK itu setelah undang-undang KPK baru gitu. Iya, maksud saya itu soal lain. Kita bicara integritas. Bukan soal lain, itu soal utama. Enggak, maksud saya yang saya bicarakan adalah apa yang terjadi korupsi di lapas, bukan zaman Pak Saud. Maksudnya apa? Di lembaganya Pak Saud zaman Firly Bahuri terjadi juga apa yang diinformasikan oleh Pak Profesor. Lah, rumah pemberantasan korupsinya terjadi korupsi di lapas. Itu sudah ganti undang-undang KPK-nya. Makanya kita dorong juga soal kasus KPK Pak menjadi Firly Bahuri itu aparatur sipil jangan sampai tanggung-tanggung. Kalaupun naturalisasi seperti bilang Prof, saya setuju. Demi tercapai sehingga penjara khusus itu baik. Tapi juga kalau kita mengimpor naturalisasi untuk menjaga lapas, keren juga, nggak apa-apa. Kan dia tidak kenal dengan tahanan itu. Iya, makanya tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi gitu loh. Betul. Karena kalau masih mengandalkan sumber daya dalam negeri, maka akan susah sekali. Tidak ada kata pulau terpencil. Semua bisa diakses kalau oleh bisa, petugas tadi kalau itu. petugas-petugasnya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mereka nggak ada komunikasi gitu loh. Jadi ada maksud kalian. Nah, itu yang kita takut, memberantas korupsi dengan gimmick tadi. Jadi kita minta Mr. Presiden, kita urat saraf di sini Prabowo, Mr. Presiden, kembalikan undang-undang KPK. Ini bukan masalah gimmick. Kembalikan undang-undang KPK ini pasti bagaimana pesan ini bisa tersampaikan kepada publik dengan clear gitu loh. Iya, itu sudah pasti. Ya, kan? Isi listening. Tapi yang paling utama memang instrumen hukumnya dulu. Karena kalau itu nggak mungkin wishful thinking untuk Pak Saud. Itu tinggal Presiden tanda tangan perpu jadi kok itu kan korban daripada KPK itu di DPR. Mereka lah yang pertama menolak. Kami dulu sampai tonjok-tonjokan supaya jangan direvisi. Kenapa? Kemudian dilakukan juga di MK. Tetapi mereka selalu mengatakan untuk penguatan KPK. Tapi untuk penguatan KPK. Ternyata adalah untuk menghancurkan KPK. Dan ada 87 anak buahnya Pak Saud. Kemudian juga pilih dimasukkan. Sehingga kemudian ini hancur KPK. Kembali pada SDM-nya kan. Nah, oleh karena itu undang-undang sekarang ini anggota dewan harus dikembalikan tadi kan itu. Ya, part of SDM-nya gitu loh. Baik, tapi yang ingin saya tanyakan, kan tadi juga muncul ya tentang perampasan, terus miskinkan koruptor, mungkin nggak sih itu diwujudkan? Mungkin sekali, mungkin sekali. Karena nanti yang tidak bisa dibuktikan harta-hartanya bisa diambil oleh negara, bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi menurut saya itulah orang yang bikin takut korupsi karena akan kehilangan hartanya. Jadi nggak bisa bayar-bayar lagi lah. Nggak bisa bayar-bayar lagi, tidak bisa nyuap-nyuap lagi, tidak bisa vonisnya ringan karena putusan hakimnya disuap. Tapi kenapa itu tidak diwujudkan kalau memang itu bisa membuat efek jerah yang lebih besar lagi? Prof Parji, saya kasih tahu ini perbandingan ya, bahwa kalau saya mendukung, kita disclaimer, saya mendukung undang-undang perampasan aset, ya kan. Tapi kalau kita bandingkan, ketika undang-undang perampasan aset itu dilakukan, ini kan aset recovery ya segala macam. Apakah kita tidak berpikir bahwa koruptor juga akan menyembunyikan aset-asetnya? Nah, dibandingkan, ada kemungkinan disembunyikan. Ya, nanti dulu, dibandingkan. Kalau dia tidak bisa menikmati aset-asetnya, dia tidak bisa menikmati hasil korupsinya ketika dia di penjara di tempat terpencil. Saya kira bahwa sekarang ini itu maksud saya, Prof. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi kata terpencil. Karena sebetulnya aksesnya sangat gampang sekali. Sudah bisa dijangkau, bisa dengan helikopter, bisa dengan transfer dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bahwa pilihan pulau terpencil tadi itu bukan solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bahwa ketika orang supaya tidak korupsi adalah bagaimana dia dimiskinkan. Tapi kalau tidak dipikirkan, Prof, koruptor di luar sana semakin tertawa, Prof, melihat ini begitu loh. Tertawa yang tentunya kita melakukan langkah-langkah. Ada perubahan terkait dengan penanganan dia yang extraordinary juga. Orang bisa party-party di dalam, Prof. Gimana sih, Prof? Memang sekarang faktanya seperti itu. Ya iya, sekarang party-party. Karena apa? Karena lagi-lagi petugasnya. Ya, petugasnya sekarang petugasnya itu karena dia mempunyai akses keluar, Prof. Dia masih mempunyai akses keluar. Kalau soal party tadi itu gampang. Petugas lapas di KPK, kenapa dia bisa korupsi? Dia bisa melakukan tindak pidana korupsi karena dia bisa melakukan akses keluar. Ya karena dia masih punya hak. Soal party tugasnya. Itu masalahnya. Soal party tadi itu kan sederhana sebenarnya.
Itu kan menterinya di bawah Pak Prabowo, itu menteri ngawasin lapas itu. Iya kan, jadi simpel sebenarnya. Jadi kalau hanya soal party, makanya saya bilang ini more than talking about party. Kita bicara juga bagaimana meyakinkan dunia internasional supaya pasar modal kita nggak jatuh seperti kemarin itu, karena beginilah cara kita menangani hukum, nggak begitu. Jadi makanya saya bilang sebenarnya instrumennya udah ada. Katakanlah undang-undang perampasan aset nggak jalan, kita bisa pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang kok. Pasal 2, pasal 3 itu pasif aktif itu bisa digunakan. Menelusuri harta. Jadi masih banyak sebenarnya yang bisa digunakan. Kita tidak meniadakan apa yang disampaikan Presiden dengan mimpi-mimpi indahnya itu. Tetapi kemudian kalau kita kemudian berdebat, sementara korupsi yang terus jalan di luar, kita nggak mau. Gitu. Gini, tadi pertanyaan saya ke Prof belum terjawab. Kenapa tidak diwujudkan soal perampasan aset dan memiskinkan koruptor kalau memang itu jadi solusi yang punya efek jera lebih besar? Tadi kan di selak sama Bang Henderson, jadi saya tanya itu lagi. Saya pertegas deh pertanyaan saya. Pertama, karena memang regulasinya, payung hukumnya dalam konteks undang-undang kan belum ada perampasan aset. Tadi Bang Saud mengatakan bahwa bisa saja menggunakan tindak pidana pencucian uang. Saya kira salah solusinya itu. Tetapi lagi-lagi bahwa soal kemudian bagaimana integritas para aparat penegak hukum kita itu yang kemudian menyebabkan dia menerima suap dengan hukumannya, tuntutannya, dan lembaga pemasaраtannya juga rendah. Jadi menurut saya adalah bagaimana Presiden Prabowo melakukan satu gerakan-gerakan radikal untuk melakukan revolusi mental kepada para penyelenggara negara ini, gitu. Supaya gerakan radikal untuk revolusi mental. Silakan, Bang Saud. Iya, saya kalau itu saya setuju. Nah, oleh karena itu misalnya saya setuju dalam waktu yang akan datang ada dulu beberapa korban di KPK yang punya integritas yang disingkirkan. Barangkali salah satu juga solusi itu juga kita kembalikan. Tetapi menurut saya dengan di pulau terpencil, kalaupun dia ketahuan menyewa helikopter, udah pasti batal, nggak mungkin lagi, nggak make sense lagi kan. Kalau kita menyewa helikopter bukan sekedar karena sangat mahal misalnya, untuk mengurus ini juga itu sangat besar, susah sekali. Nah, oleh karena itu yang paling real menurut saya saat ini, dan itu di bawah komando daripada Presiden adalah untuk melakukan efek jera. Wujudkan itu penjara untuk koruptor. Itu apa namanya, penjara terpencil itu. Dia betul-betul terselisih apa namanya, terpencil. Sepakat dengan itu ya, Prof? Belum. Pulau terpencil yang kemudian dibuat penjara, saya kira bukan solusi yang tepat untuk pada saat ini. Masih bukan ya? Ya bukan. Tetap. Karena tetap konsisten kalau seandainya bikin penjara di pulau terpencil harus ada anggarannya. Harus ada persetujuan dengan DPR. Sebetulnya akan lebih cepat kalau seandainya penguatan integritas aparat pengawas penegak hukum dan sekaligus menurut saya sama-sama itu, Prof, dia inline bisa paralel gitu, jadi sama jalan itu. Jadi ketika bahkan kita kan punya ide bila perlu naturalisasi kan, jadi nggak ada yang mengkhawatirkan. Jadi itu sejalan menurut saya. Jadi intinya malam ini kita bincang ini, kita adalah ingin mempersempit ruang akses yang seluas-luasnya para koruptor untuk membayar oknum-oknum tadi, begitu loh. Artinya kalau pemberantasan korupsi dilakukan dengan konsisten, korupsi di negeri ini tentu akan semakin lama semakin bisa ditekan angkanya. Betul sekali. Ya, kita langsung ke depan. Tadi ya ini pembicaraan ini nggak juga harusnya lebih panjang lagi kalau kita lihat, karena tadi ya mulai dari pembangunan pulau terpencil, kemudian integritas dari para oknumnya, perampasan aset dan memiskinkan para koruptor, itu juga bisa jadi efek jera untuk semuanya. Baik, demikian dua sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Adil, sampai ketutupan kita sama para narasumber kita. Sampai jumpa pada Kamis yang akan datang setiap jam 8 malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Sarung Jab Mangga.